Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Indah Lestari. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah manajemen risiko. Nah, saya dari program studi S1 PJJ Manajemen. Nah, di sini saya akan membahas tentang analisis efektivitas manajemen risiko pada sektor keuangan di bank swasta Indonesia. Nah, yang pertama itu ada identifikasi jenis-jenis risiko utama untuk yang dihadapi oleh bank swasta di Indonesia. Bank swasta di Indonesia menghadapi sejumlah risiko yang dapat membahayakan kinerja dan stabilitas keuangannya, seperti yang pertama itu ada risiko kredit. Nah, risiko kredit kemungkinannya itu gagal bayar oleh debitur karena kondisi keuangan yang buruk. Terus juga ada resiko likuidisi. Nah, resiko likuidisi ini adalah ketidakmampuan bank memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek akibat ketidaksesuaian arus kas. Terus ada resiko operasional. Nah, resiko operasional adalah kesalahan manusia, kegagalan sistem, teknologi, dan kejadian eksternal yang mengganggu operasi bank. Terus juga ada resiko pasar. Nah, resiko pasar ini kerugian akibat perubahan suku bunga, nilai tukar, atau harga aset lainnya. Terus juga ada resiko kepatuhan. Nah, resiko kepatuhan ini sering terjadi karena pelanggaran terhadap peraturan dan hukum yang berlaku, termasuk undang-undang perbankan dan kebijakan regulator. Terus juga ada resiko reputasi. Jadi resiko reputasi ini kerugian akibat opini negatif yang mempengaruhi kepercayaan dari nasabah kepada investor kepada bank swasta tersebut. Nah, terus juga yang kedua itu ada evaluasi strategi mitigasi resiko yang dapat digunakan untuk menghadapi tantangan. Yang pertama di sini ada mengatasi gimana sih caranya, itu ada mengatasi keterbatasan sumber daya. Nah, mengatasi keterbatasan sumber daya itu ada peningkatan kapasitas SDM atau sumber daya manusia dengan melakukan pelatihan dan pengembangan kompetensi staf dalam manajemen risiko dan teknologi keuangan. Terus ada efisien operasional. Nah, dengan mengadopsi teknologi otomatisasi untuk mengurangi beban kerja manual dan meningkatkan efisiensi. Terus ada kerjasama dengan pihak ketiga. Nah, yaitu dengan memanfaatkan jasa pihak ketiga untuk kebutuhan tertentu seperti konsultasi risiko atau teknologi khusus. Terus juga yang kedua itu mengatasi resistensi terhadap perubahan. Nah, di sini tuh ada komunikasi internal yang efektif dengan membangun kesadaran akan pentingnya manajemen risiko melalui seminar, lokakarya, dan pelibatan karyawan dalam pengambilan keputusan. Itu merupakan hal yang penting juga sih, gitu kan. Terus juga pendekatan bertahap. Pendekatan bertahap itu dengan menerapkan perubahan secara bertahap tidak mengurangi resistensi. Jadi perubahan yang dilakukan itu tidak secara tiba-tiba atau langsung semuanya itu dilakukan perubahan. Jadi perubahan juga harus bertahap. Terus juga inisiatif pimpinan. Jadi dengan mendorong para pemimpin organisasi untuk menjadi teladan dalam penerapan inovasi dan perubahan, itu juga perlu. Nah, terus yang ketiga ada mengatasi kompleksitas regulasi, yaitu dengan di sini ada pemantauan dan kepatuhan aktif. Jadi dengan menggunakan perangkat lunak compliance untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang dinamis. Terus ada kolaborasi dengan regulator, itu dengan berkomunikasi secara rutin dengan regulator untuk memahami perubahan kebijakan dan mendapatkan panduan juga.
Terus ada peningkatan fungsi audit internal. Nah, itu dengan cara menggunakan audit internal untuk manajemen resikonya dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Nah, di sini juga ada yang ketiga namanya tuh rekomendasi inovasi atau pendekatan baru untuk meningkatkan efektivitas manajemen resiko pada bank swasta Indonesia. Di sini ada integrasi teknologi artifisial atau intelligence AI. Nah, di sini kalau di integrasi teknologi artifisialnya itu ada analitik prediktif. Itu adalah dengan menggunakan AI untuk memprediksi potensi resiko sebelum dampaknya dirasakan. Terus juga ada deteksi penipuan. Nah, ini penting banget. Deteksi penipuan itu dengan cara memanfaatkan AI untuk mengidentifikasi pola transaksi mencurigakan untuk waktu atau dalam waktu nyata. Terus ada pemanfaatan blockchain. Nah, di sini pemanfaatan blockchain itu ada transparansi data dengan cara meningkatkan transparansi dalam transaksi keuangan dan pelacakan aset untuk mengurangi resiko operasionalnya. Terus juga ada keamanan data. Ini penting juga keamanan data itu. Nah, dengan cara memastikan integritas dan keamanan data dalam sistem perbankan. Terus ada pendekatan manajemen holistik. Nah, ini tuh dengan cara mengadopsi pendekatan integrasi yang mencakup seluruh lini bisnis bank, memastikan bahwa setiap aktivasi operasional terhubung dengan strategi mitigasi risiko. Terus ada peningkatan sistem pelaporan risiko juga, itu dengan membangun dashboard risiko berbasis teknologi untuk memberikan gambaran risiko secara real time kepada manajemen. Jadi ini udah di tahap yang terakhir, yaitu ada kesimpulannya. Jadi bank swasta di Indonesia menghadapi berbagai jenis resiko yang signifikan. Strategi mitigasi resiko juga efektif membutuhkan kolaborasi antara manusia, proses, dan teknologi. Dengan memanfaatkan teknologi modern seperti AI, blockchain, meningkatkan transparansi operasional, dan mengadopsi pendekatan manajemen risiko yang terintegrasi, bank dapat meningkatkan stabilitas keuangan dan kinerjanya secara keseluruhan. Nah, mungkin segitu dulu pembahasan yang saya bahas dan yang saya sampaikan. Jika ada kurang, maka mutlak dari saya. Jika ada lebih, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terima kasih. Nanti kita belajar bareng-bareng lagi ya. Bye bye. Assalamualaikum.